Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami mengenai ketahanan nasional dan bela negara. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama itu ada Alia Putri Ramadhani dengan NIM 24035002. Yang kedua, ada Anissa Fitri dengan NIM 24035047. Selanjutnya ada Alsyara Fiko dengan NIM 24035014. Selanjutnya ada Indah Ayu Putri dengan NIM 24035016. Selanjutnya ada Marta Gina Hidayati 24035020. Selanjutnya ada Renalda Olivia 24343125. Selanjutnya ada saya sendiri yaitu Zaki Andarifsi dengan NIM 24035136. Baiklah, materi pertama, konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara akan disampaikan oleh Alia. Pada Alia, disilahkan. Baiklah, ketahanan nasional yaitu kemampuan suatu bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun luar untuk tetap tegaknya NKRI. Dan bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terus urgensinya yaitu yang pertama yaitu ada menjaga keutuhan bangsa, mencegah ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Terus ada pembina persatuan dan kesatuan. Mengapa urgensi itu penting? Karena saat ini ancaman terhadap negara tidak hanya datang dari perang atau serangan fisik, tapi juga dari perang informasi, yaitu hoak, disinformasi, radikalisme dan terorisme, penyalahgunaan media sosial, ketergantungan pada produk luar negeri. Lalu ada krisis ekonomi dan politik global, ancaman terhadap persatuan dan kesatuan, yaitu isu SARA dan intoleransi. Ketahanan nasional yang kuat membuat Indonesia tidak mudah goyah oleh masalah-masalah tersebut. Bela negara jadi cara kita sebagai rakyat untuk terlibat menjaga negeri, baik lewat pendidikan, pekerjaan, maupun cara sederhana seperti tidak menyebarkan hoak. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Alia. Selanjutnya, materi alasan perlunya ketahanan nasional dan bela negara yang akan disampaikan oleh Anissa Fitri. Kepada Anissa Fitri, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan alasan perlunya ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama yaitu ancaman globalisasi dan disintegrasi bangsa. Globalisasi membawa dampak positif seperti kemajuan teknologi, tapi juga bisa merusak nilai-nilai budaya dan membuat masyarakat mudah terpecah. Contoh masalah saat ini yaitu budaya asing masuk tanpa filter atau gaya hidup yang konsumtif dan individualisme. Konflik di media sosial yang memecah belah masyarakat karena perbedaan suku, agama, atau pandangan politik. Perlunya ketahanan nasional agar kita tetap punya jati diri dan tidak mudah terpecah belah. Yang kedua, menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Indonesia, negara besar dengan banyak pulau, suku, dan budaya. Tanpa rasa cinta tanah air dan bela negara, wilayah kita rawan dipecah belah. Contohnya pada saat ini, separatisme di berbagai wilayah dan sengketa wilayah laut dengan negara lain. Bela negara diperlukan agar setiap warga sadar pentingnya menjaga persatuan dan kedaulatan Indonesia. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Banyak orang, terutama generasi muda, mulai kurang peduli terhadap isu bangsa, fokus hanya pada urusan pribadi. Pada saat ini, minim partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial atau kebangsaan. Kurangnya literasi tentang sejarah perjuangan Indonesia.
Dengan bela negara, generasi muda diajak untuk lebih peduli, aktif, dan cinta pada bangsanya. Yang keempat, menghadapi ancaman dan militer, hoaks, radikalisme, narkoba, dan lain-lain. Ancaman saat ini bukan lagi perang senjata, tetapi perang pemikiran dan moral. Contoh masalah saat ini yaitu banyaknya hoaks yang menyebar di media sosial. Radikalisme yang menyasar ke generasi muda, maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, dan ketahanan nasional dan bela negara jadi benteng untuk menangkal semua itu. Yang kelima, memperkuat daya saing nasional di era global. Agar Indonesia tidak kalah saing di tengah persaingan global, rakyatnya harus berkualitas, produktif, dan dan punya semangat cinta tanah air. Contohnya pada saat ini, Indonesia mengalami ketergantungan pada produk luar, kurangnya inovasi dalam negeri, sehingga bela negara bisa diwujudkan dengan mencintai produk lokal, semangat belajar, dan berkontribusi nyata untuk negeri. Baiklah, cukup sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Anissa Fitri. Selanjutnya, materi sumber historis, sosiologis, dan politis yang akan disampaikan oleh Elsyahra Fiko. Kepada Fiko, disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan penjelasan dari sumber historis, sosiologis, dan politis ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama, historis. Perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Indonesia merdeka bukan karena hadiah, tapi hasil perjuangan panjang, penuh pengorbanan jiwa dan raga oleh para pahlawan. Relevansi sekarang, banyak generasi muda yang mulai lupa sejarah bangsanya. Ada yang cuek soal hari kemerdekaan, tidak tahu makna Pancasila dan UUD. Maknanya, dengan memahami sejarah, kita lebih menghargai kemerdekaan dan sadar bahwa menjaga negara adalah tugas bersama, bukan hanya TNI atau pemerintah. Yang kedua, sosiologis. Keberagaman suku, agama, budaya, dan adatnya harus dijaga. Indonesia terdiri dari ribuan suku dan budaya. Ini kekayaan, tapi juga bisa jadi ancaman kalau tidak dikelola dengan baik. Meningkatnya konflik karena intoleransi, contohnya ujaran kebencian terhadap agama atau suku lain di media sosial. Maknanya, bela negara juga berarti menghargai perbedaan dan menjaga persatuan dalam keberagaman. Yang ketiga yaitu politis. Pentingnya stabilitas politik dan pemerintahan yang kuat. Tanpa stabilitas politik, pembangunan akan terganggu. Negara tidak bisa maju jika pemerintah terus-terusan diganggu oleh konflik internal atau tekanan luar. Ada pihak-pihak yang sengaja menyebarkan hoaks untuk menjatuhkan lawan politik yang akhirnya membuat masyarakat terpecah. Maknanya, kita perlu mendukung proses demokrasi yang sehat, tidak gampang terprovokasi, dan menjaga suasana damai dengan membangun bangsa. Baik, selanjutnya saya berikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Elsyahra Fiko. Selanjutnya, materi argumen dinamika yang akan disampaikan oleh Indah Ayu Putri. Kepada Indah Ayu Putri, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu argumen dinamika dan tantangan Yang pertama yaitu dinamika ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi informasi. Akses informasi jadi lebih cepat, tapi juga rawan penyebaran hoaks dan berita palsu. Yang kedua yaitu arus globalisasi budaya dan ekonomi. Gaya hidup dan nilai asing mudah masuk, kadang menggeser budaya lokal. Yang ketiga yaitu ancaman, siber, dan disinformasi. Serangan digital bisa ganggu data penting negara, sementara disinformasi bisa pecah belah masyarakat. Selanjutnya itu tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama yaitu ancaman ideologi asing. Paham radikal atau liberal ekstrim bisa pengaruhi cara pikir masyarakat. Yang kedua, potensi konflik sosial akibat intoleransi. Perbedaan suku, agama, dan pandangan politik mudah memicu gesekan. Yang ketiga yaitu kesenjangan sosial ekonomi. Jurang antara si kaya dan miskin makin lebar, bisa sebabkan kecemburuan sosial. Dan yang terakhir yaitu penurunan nasionalisme generasi muda. Banyak anak muda lebih kenal budaya luar dibanding budaya asing. Banyak anak muda lebih kenal budaya luar dibanding budaya sendiri. Dan
kurang peduli isu kebangsaan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Indah Ayu Putri. Selanjutnya, materi esensi dan urgensi yang akan disampaikan oleh Martagina Hidayati. Kepada Martagina, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Esensi dan urgensi wujud tanggung jawab. Esensi dan urgensi esensi tanggung jawab bersama sebagai warga negara. Setiap orang punya peran dalam menjaga negara, bukan cuma pemerintah atau TNI. Menjamin masa depan bangsa. Jika kita acuh, bangsa bisa terpecah atau mudah diinterpretasi pihak luar. Esensi cinta tanah air lewat aksi nyata, misalnya melawan hoaks, tidak menyebarkan ujaran kebencian, dan menjaga perdamaian. Urgensi ketahanan nasional jadi kunci agar Indonesia tetap berdiri kuat di tengah konflik global, ancaman siber, dan perpecahan karena isu SARA. Kekompakan bangsa harus dijaga. Bela negara tanggung jawab semua. Contohnya, generasi muda bisa bela negara dengan bijak, bermedia sosial, dan menjaga toleransi. Baiklah, sekian dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Martagina Hidayati. Selanjutnya, materi praktik kewarganegaraan yang akan disampaikan oleh Ranalda Olivia. Kepada Ranalda Olivia, disilakan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang praktik kewarganegaraan. Pertama yaitu ikut kegiatan sosial dan gotong royong. Kemudian mengikuti upacara bendera. Selanjutnya menyebarkan informasi positif dan menolak hoaks. Selanjutnya menjaga toleransi antar umat beragama. Terakhir yaitu mengikuti pelatihan bela negara atau organisasi kepemudaan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ranalda Olivia. Selanjutnya, rangkuman yang akan saya bacakan sendiri. Dari slide-slide sebelumnya, dapat dirangkum yaitu 1. Ketahanan nasional adalah sistem pertahanan bangsa yang menyeluruh. Bela negara adalah kewajiban setiap warga negara. Ketiga, perlu dihadapi bersama dinamika dan ancaman zaman. Keempat, stabilitas politik, persatuan, sosial, dan nasionalisme menjadi kunci. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 5. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.